Baik, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Andreas Syotang dengan NPM 210110161. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model pengambilan keputusan menurut Robert dan Kommer. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan alternatif solusi untuk masalah. Secara umum, pengambilan keputusan adalah upaya untuk menyelesaikan masalah dengan memilih alternatif solusi yang ada. Tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tujuan yang bersifat tunggal. Maksudnya, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya adalah bahwa sekali diputuskan, tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Baik, yang kedua yaitu tujuan yang bersifat ganda. Terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih, yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Unsur pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu tujuan dari pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu identifikasi alternatif keputusan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga ada perhitungan mengenai faktor yang tidak dapat diketahui sebelumnya atau di luar jangkauan manusia. Dan yang keempat adalah alat untuk mengevaluasi atau mengukur hasil dari suatu pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan intuisi atau perasaan, yaitu lebih bersifat subjektif, yaitu seperti mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Yang kedua yaitu pengambilan keputusan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dan yang ketiga yaitu pengambilan keputusan berdasarkan fakta, merupakan keputusan yang baik dan solid. Namun, untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit. Dan yang keempat yaitu pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman, sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah. Dan yang terakhir yaitu kelima, pengambilan keputusan berdasarkan wewenang, akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Selanjutnya yaitu keputusan dibagi dalam 3 tipe. Tipe yang pertama yaitu keputusan terprogram atau keputusan terstruktur, yaitu keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Yang kedua yaitu keputusan setengah terprogram atau setengah terstruktur, yaitu keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Lalu yang ketiga yaitu keputusan yang tidak terprogram atau tidak terstruktur, yaitu keputusan yang tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Baik, berikutnya yaitu model pengambilan keputusan dikaitkan informasi yang dimiliki. Yang pertama, model pengambilan keputusan dalam keadaan kepastian atau certainty, menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan hanya mempunyai satu hasil atau payoff tunggal. Model ini disebut juga model kepastian atau deterministik. Selanjutnya itu yang kedua, model pengambilan keputusan dalam kondisi berisiko, yakni menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan atau kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan menghasilkan probabilitasnya hingga dapat diperhitungkan atau dapat diketahui. Model keputusan dengan risiko ini disebut juga model stokastik. Lalu yang ketiga yaitu model pengambilan keputusan dengan ketidakpastian atau uncertainty, yakni menggambarkan bahwa setiap rangkaian keputusan kegiatan mempunyai sejumlah kemungkinan hasil dan masing-masing kemungkinan hasil probabilitasnya tidak dapat diketahui atau ditentukan. Model keputusan dengan kondisi seperti ini adalah situasi yang paling sulit untuk pengambilan keputusan. Baik, langsung saja, tidak berlama menurut Webb dan Kommer. Di dalamnya ada model pohon keputusan. Pohon keputusan ini biasanya dipergunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam proyek yang sedang ditangani. Webb dan Kommer memberikan definisi mengenai pohon keputusan atau decision tree, yaitu the decision tree is a simple diagram showing the possible consequence of alternative decision.
The tree include the decision nodes change modes based off the offer, its combination, and the probabilities of each event. Menurut Well, ada 4 komponen dari pohon keputusan, yaitu yang pertama simpul keputusan, yang kedua simpul kesempatan, yang ketiga hasil dari kombinasi, dan yang keempat yaitu kemungkinan-kemungkinan akibat dari setiap peristiwa yang terjadi. Hal yang kiranya penting dalam pohon keputusan adalah pengambilan keputusan itu haruslah secara aktif memilih dan mempertimbangkannya benar-benar alternatif mana yang akan dijadikan keputusan. Kemudian ada model kurva indifferent. Kurva indifferent merupakan kurva berbentuk garis di mana setiap titik yang berada pada garis kurva tersebut mempunyai tingkat kepuasan atau kemanfaatan yang sama. Kurva indifferent mempunyai 4 ciri penting, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurva indifferent membentuk lereng atau slope yang negatif. Kemiringan yang negatif menunjukkan fakta atau asumsi bahwa satu komoditas dapat diganti dengan komoditas lainnya sedemikian rupa sehingga konsumen mempunyai tingkat kepuasan yang tetap sama. Yang kedua yaitu jika ada dua kurva indifferent dalam suatu keadaan atau lingkungan, maka keduanya tidak akan saling berpotongan. Yang ketiga, hasil yang diperoleh dari asumsi ialah bahwa kurva indifferent ditarik melalui setiap titik sehingga membentuk garis kurva. Yang keempat yaitu kurva indifferent dibutuhkan bagi pengorbanan tertentu untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Contoh model kurva indifferent. Masalah prestasi belajar siswa pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor minat dan motivasi serta kemauan dan kemampuan. Kesimpulannya yaitu semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka semakin tinggi juga prestasi yang dihasilkannya. Berikutnya yaitu ada model simulasi komputer. Menurut model ini, pengambilan keputusan diperlukan rancangan bangun atau desain yang biasanya menggunakan komputer yang mampu menirukan apa-apa yang dilakukan oleh organisasi. Banyak variabel yang dapat dijadikan model, namun biasanya sulit untuk dapat mengukur dengan tepat masing-masing variabel independen. Apakah ada hubungan dan pengaruh terhadap variabel independen? Kalau ada, berapa besarnya? Dengan menggunakan komputer, hal ini lebih mudah dihitung dan diketahui berapa besarnya pengaruh variabel terhadap independen. Sebab, dengan menggunakan bantuan komputer, jangkauan pikiran atau forecastingnya dan pemikirannya secara operasional menjadi lebih luas dan panjang, serta mampu memecahkan permasalahan yang kompleks. Contoh pembuatan keputusan dalam menentukan pemenang pilkada biasanya dilakukan melalui proses quick count di mana polling diperoleh melalui perhitungan cepat dengan mengambil beberapa sampel yang dapat mewakili karakter dari keseluruhan populasi yang menjadi pemilih. Perhitungan cepat ini biasanya menggunakan media komputer yang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dibandingkan media lainnya. Menurut Robert Distich, yang pertama yaitu model matematika. Model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming atau linear and dynamic programming, teori jaringan kerja atau network theory, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan, begitu pula hanya dengan kalkulator dapat juga digunakan tetapi hanya sebagai alat bantu perhitungannya saja, bukan sebagai simulator. Tiruan yang memegang perancangan penting. Dengan demikian, faktor matematika tetap merupakan faktor penentu yang memegang peranan utama dalam penyelesaian dalam menetapkan kebijakan dan pengambilan keputusan. Contoh dalam mekanisme regrouping. Pengambilan keputusan matematik sangat tepat digunakan untuk menentukan dilakukannya regrouping atau penggabungan sekolah atau tidak perlu dilakukannya regrouping sekolah menggunakan perhitungan matematis. Model simulasi komputer. Model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran yang sama persis dengan yang sesungguhnya. Misalnya simulasi kokpit pesawat terbang Boeing 747, di mana calon pilot melatih diri melalui kokpit tiruan tersebut. Lalu berikutnya itu ada model permainan operasional. Manusia dapat berperan apa saja dalam suatu model. Misalnya, dapat berperan sebagai perancang, 9 desainer, dapat juga berperan sebagai pemakai, pemberi data,
Baik, kemudian ada model verba, di mana model verba adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi, yang lebih bersifat bukan kuantitatif. Don memandang birokrasi sebagai organisasi yang memiliki 4 ciri sebagai berikut. Yang pertama, birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas, di mana peringkat tertinggi hanya mengetahui kurang dari setengah dari seluruh anggotanya secara pribadi. Yang kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh atau full-timers yang sangat menguntungkan daripada kesempatan kerja dan gajinya pada organisasi itu. Yang ketiga, upahnya, kenaikan pangkatnya dan sebagainya itu sangat berpengaruh pada prestasinya dalam organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Yang keempat, ada sebagian dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Baik, sekian dan terima kasih.